saya founder dari Rosali Cheese. Jadi saat ini posisi saya di Rosali Cheese adalah Creative Director. Sebelumnya saya adalah cheesemaker di Rosali Cheese. Jadi awalnya Rosali Cheese ini dimulai karena kebetulan saya juga ada background di teknik pangan. Jadi karena adanya background ini dan juga melihat peluang di Indonesia akan permintaan keju yang terus meningkat tiap tahunnya, akhirnya saya tercetus ide untuk membuat brand Rosali. Ditambah juga sebenarnya papa saya tuh suka banget makan keju ya, dan dia selalu bilang, "Kenapa sih nggak banyak yang bikin keju lokal di Indonesia? Padahal kan kita banyak punya peternak sapi lokal, kambing lokal." Jadi karena belum banyak yang ada di bisnis ini, makanya saya mencoba, "Oke, let's just try and then make our own cheese di Indonesia." Itu awalnya. Jadi kita ini bekerja sama dengan peternak lokal sapi dan juga peternak lokal kambing. Jadi hampir 98% bahan baku kita lokal. Jadi karena kalau misalnya buat keju itu bahan bakunya sebenarnya cuma 4 macam ya. Susu, culture, rennet, which is itu kayak untuk microbialnya, dan juga garam. Jadi sebenarnya cuma 4 itu aja. 98%-nya itu susu. Jadi ya hampir 100% itu bahan bakunya lokal. Awal mulanya Rosali Cheese itu sebenarnya bukan di Bali dulu, kita start di Jakarta untuk nyoba dan mulai masarin kira-kira keju yang jenis apa sih yang orang suka gitu, yang bakal diterima sama market Indonesia. Tapi kita pindah ke Bali tahun 2017 untuk bikin semuanya legal, dan awalnya kita lebih banyak supply ke hotel, restoran, kafe. Jadi kita emang nggak punya store sendiri, kita lebih banyak HoReCa. Terus di tahun 2020 ya, kita waktu itu sebelumnya belum pandemi, tapi kita udah coba, kayaknya kita harus mulai deh nyiapin diri untuk jualan online langsung ke customer tanpa harus lewat hotel atau restoran. Nah, mulai di awal 2020 kita mulai bikin website dengan Circle, dan saat itu Januari. Nah, terus pas bulan Februari ke Maretnya itu udah mulai pandemi di Bali kan. Jadi kita udah merasakan dampaknya besar banget karena kita nggak bisa supply ke hotel atau restoran. Nah, karena itu kita berusaha nih, oke, kalau kita nggak bisa jualan di Bali, then we have to sell outside Bali. Pasti ada kok marketnya, kayak di Jakarta gitu sebenarnya banyak, cuman kita nggak pernah reach ke mereka aja. Lewat Circle itulah akhirnya kita bisa jualan ke luar Bali dan memasarkan lewat website kita yang baru. Oke, jadi kita produksi keju ada yang susu kambing, ada yang susu sapi. Dan kebanyakan yang keju yang kita produksi sendiri itu namanya kita ganti. Jadi kita bikin kayak misalnya black and white itu dari susu sapi. Nah, ya udah kita namain aja black and white biar dia punya nama Indonesia yang khas sendiri, yang kalau misalnya dicari di tempat lain nggak ada comparison-nya. Begitu pula dengan jenis keju kambing kita namanya Milton. Jadi dia bentuknya juga beda. Milton itu bentuknya heksagonal, bukan bulat, bukan kotak. So we want to push the boundaries. Keju nggak harus bentuknya bulat dan nggak harus warnanya kuning. Gitu sih. Jadi kita sebenarnya ada hampir 10 jenis keju ya di Rosali. Yang paling best seller saat ini itu Rosali Black and White, itu dari susu sapi. Dan juga yang susu kambingnya itu black pepper goat cheese. Jadi yang sebenarnya yang paling utama banget kita tawarin itu dari produk Rosali, keju kita tuh natural. Artinya keju kita natural itu terbuat dari 100% susu. Jadi kita nggak nambahin bahan tambahan pangan lainnya. Dia itu bisa jenisnya beda-beda, rasanya beda-beda. Itu cuma tergantung dari pada saat teknik pembuatannya, pada saat pencetakannya, dan juga pada saat agingnya. Jadi itu yang membuat si keju ini rasanya beda-beda. Dan karena trennya sekarang juga orang lebih concern ke healthy food ya. Jadi sebenarnya hampir 2 tahun terakhir ini mulai banyak yang tertarik dengan keju kita karena kita menawarkan konsep itu, dan juga semua keju yang kita buat itu masih handmade di Bali. Itu sih. Kenapa awalnya pilih Circle? Karena sebenarnya rekomendasi dari review dari teman juga yang udah pakai. Selain penggunaan pensettingan websitenya mudah, yang paling penting tuh customer service Circle. Karena menurut saya itu penting ya untuk website. Jadi kapanpun ada kesulitan, pertanyaan, itu customer service-nya selalu siap membantu.
Itu sih yang menurut saya poin penting dari Circle sebenarnya. Oke, semenjak kita menggunakan Circle kan kita juga menggunakan website kita untuk, digital marketing ya. Jadi kan Circle memang sudah punya layanan itu, yang bisa ke-connect sama salah satu social media. Jadi kita pada saat melakukan marketing lewat social media itu, kita sudah bisa men-track datanya juga melalui penjualan lewat Circle. Jadi menurut saya itu membantu sekali, karena kita kan jualannya keluar daerah kita yang kita nggak pernah tahu customer-nya gimana. Dan menggunakan website ini kita bisa dapat datanya kan, mereka ini yang beli ini siapa, yang datang ke website itu siapa, behavior-nya kayak gimana. Itu sih yang menurut saya penting banget untuk penjualan pada saat ini ya, customer database. Dan juga, penjualan kita memang hampir 89% dari tahun 2020 awal itu online. Jadi yang tadinya 60% HoReCa, sekarang 89% tuh online karena kita juga menggunakan website. Dan fitur Circle yang paling baru yang kita coba tahun ini, itu kita mulai coba Circle Chat. Jadi karena banyak yang order lewat WhatsApp juga, sedangkan kalau kita balesin WhatsApp satu-satu, adminnya gempor kan. Jadi kita juga nyobain si Circle Chat yang terkoneksi sama website Circle juga. Kalau dari segi market untuk yang HoReCa dan yang kita sekarang lakukan, itu kan marketnya beda banget, otomatis perlakuannya juga harus berbeda ya. Dengan customer sekarang, lewat penjualan online ini kita lebih harus engage ke mereka ya, kayak personal touch, dan juga harus kasih product information dan kegunaan yang sangat spesifik. Jadi lebih banyak konten knowledge-nya sih kalau misalnya ke B2C. Kalau ke HoReCa kan memang mereka sudah tahu itu digunakan untuk apa, jadi perlakuan customer service-nya juga beda. Dan kayaknya untuk menghadapi tantangan-tantangan di masa yang susah ini, kita cuman perlu ngedengerin sih customer kita tuh maunya apa. Jadi jangan cuman mikir penjualan saat ini aja, tapi ke depannya juga. Jadi kayak misalnya ada customer komen, "Oke, aku nggak mau pakai plastik," gitu. "Can you please reduce your plastic," ya. Itu kita catat-catat dan kita pasti improve dari sana. Jadi komen-komen customer itu penting banget untuk kita improve, dan juga untuk future new product juga bisa.